Saya tidak tahu kenapa pujian kita yang terakhir tadi, sebelum kita berdoa, itu luar biasa. Berserah penuh dalam hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Saya suka kata-kata itu. Tapi saya minta kita jujur, ya. Setiap kita, saya minta jujur. Prakteknya sulit atau mudah? Berserah penuh dalam kehendak-Mu. Jawab, susah atau mudah prakteknya? Saya percaya semua kita pasti akan menjawab susah. Apalagi ketika kalimat ini kita ucapkan, kau ambil alih seluruh hidupku. Saya percaya semua kita berkata sulit. Nah, kalau kita berkata sulit, ketika kita harus memberikan hak mutlak Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus, kau ambil alih seluruh hidupku. Saudara, saya akan yakinkan setiap kita. Bagi setiap kita murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga, yang betul-betul bisa menggenapi apa yang kita katakan. Kau ambil alih seluruh hidupku. Ku berserah penuh. Tolong catat dan perhatikan. Kepada kita yang berani memberikan hak mutlak kepada Tuhan untuk mengambil alih 100% pemerintahan dan kepemilikan hidup ini hanya kepada Tuhan, catat dan ketahui bahwa setan-setan tidak berani. Jangan lagi menjamah kita atau rebut kita, nyentuh saja. Itu nggak berani. Serius. Mengapa setan-setan tidak bisa menyentuh, tidak berani menyentuh kita yang betul-betul sudah mengatakan, kau ambil alih seluruh hidupku, ku berserah penuh pada kehendak-Mu. Percayalah, setan tidak berani. Kalau ada orang Jawa, maafkan saya yang gak Jawa. Gereja-gereja di Jawa punya satu lagu yang unik buat saya. Penggubah lagu ini almarhum Bapak Pendeta Yesaya Sunarso, Gembala GBI Jalan Diponegoro nomor 13, Magelang, Jawa Tengah. Tahun 70-an akhir, saya panggil dia Pak Narso. Sekarang salah seorang anaknya jadi gembala di Samarinda, di gereja Kristen Perjanjian Baru, namanya Bapak Pendeta Agus Endarsa. Saya kenal baik. Nah, ada lagu yang dikatakan begini. Setan ora doyan, demit ora ndulit, leloro podo lungo. Maaf ya, artinya begini. Setan ora doyan, artinya setan gak suka. Demit itu kerucu-kerucunya setan. Orang dulit. Dulit itu bukan ya touch ya touching, tapi lebih sederhana.
demit orang dulit, setan ora doyan. Leloro padha lunga. Penyakit, sakit penyakit pergi semua. Ketika saudara dan saya berani memberikan hak mutlak Tuhan untuk berkuasa 100% atas hidup ini. Kau ambil alih seluruh hidupku. Ku berserah penuh. Serius. Makasih Dennis, kalian pilih pujian ini. Tapi jangan cuma menyanyi. Setuju? Praktekkan. Pelan-pelan ya. Karena statement berikut ini akan mengagetkan banyak orang. Tuhan Yesus tidak akan pernah merampas hak kita. Tidak. Tuhan Yesus tidak pernah mau mengambil alih kepemilikan atas hidup ini, kecuali saudara dan saya menyerahkan hak kepemilikan itu kepada Tuhan. Tolong perhatikan ini. Dia nggak mau. Ayat mana yang saya pakai? Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu sambil ketok. Aneh. Rumah siapa yang diketok di Wahyu 3 ayat 20? Rumahnya sendiri. Itu gereja Laodikia. Lucu. Masa Tuhan Yesus mau pulang ke rumahnya sendiri? Dia pakai ketok. Coba saya tanya. Kalau toh tidak ada orang yang buka kunci pintu apapun juga. Dengar ya pertanyaan saya. Kalau ada orang yang tidak mau buka kunci pintu itu, tolong jawab pertanyaan saya. Tuhan Yesus tetap bisa masuk enggak tanpa pintu dibuka, tanpa kunci dibuka? Jawabannya bisa sekali. Dia Tuhan. Maka itu ketika Roh Kudus menyadarkan saya tentang Wahyu 3 ayat 20, saya bertobat. Ternyata, dengar kalimat ini. Tuhan kita walaupun omnipresent, omnipotent, maha hadir, maha kuasa, ternyata dia tidak pernah mendobrak pintu yang tertutup. Dia tidak mau dobrak. Dia tunggu siapa yang dengar ketukannya dan buka pintunya. Ini anak saya kirim the message. Look at me. I stand at the door. I knock. If you hear me call and open the door. Kalau kamu dengar suara ketukan pintu dan kamu buka pintunya, I'll come right in. Langsung aku masuk and sit down to supper with you. Bukan sekedar eat, tapi supper. Beda. Supper itu makan malam terakhir. Supper bukan eat, bukan dinner. Saudara lihat. Nah, dari sini
Kalau ada yang pernah bertanya begini, Tuhan, aku ini kurang apa? Doa pagi sudah, doa puasa sudah, doa malam juga ikut, Bible study aku ikut, baca Alkitab. Kan sekarang di Indonesia itu banyak, saya nggak tahu kalau di Amerika. Di Indonesia ini banyak WhatsApp grup orang baca Alkitab rutin setiap hari berapa pasal. Banyak mau cari model apa saja ada. Kurang apa Tuhan? Doa pagi sudah, doa puasa ikut, doa malam ikut, baca Alkitab ikut, belajar Alkitab ikut. Terus tambahan terakhir, persembahanku juga rajin. Tuhan tahu perpuluhanku nggak pernah terlambat. Tapi mengapa hidupku tetap payah, hidupku tetap susah, hidupku tetap berat, hidupku berantakan? Maka hari ini jawabannya adalah, seberapa jauh Tuhan Yesus kita beri kedaulatan penuh untuk mengambil alih seluruh hidup kita. Di situ letak masalahnya. Ini luar biasa, saudara. Maka itu saya ulangi lagi. Pujian yang baru kita naikkan. Kau ambil alih seluruh hidupku, ku berserah penuh. Itu artinya saudara dan saya mendengar ketukan pintu. Tuhan Yesus ingin masuk di hidup kita. Dan begitu kita beri kesempatan kepada Tuhan Yesus, ambil alih 100% hidupku. Dari mulai cara kita berpikir, dari mulai mata kita melihat sesuatu, memutuskan mendengar sesuatu, memutuskan berkata sesuatu, memutuskan di hati ini sesuatu, dan seterusnya. Sampai ke kaki kita melangkah kemana, itu atas kedaulatan Tuhan, His sovereignty. Maka ketika setan-setan tahu bahwa saudara dan saya berani kau ambil alih Tuhan seluruh hidupku, setan tahu, percayalah, setan ora doyan, demit orang dulit. Perhatikan, sungguh ini yang luar biasa. Saudara masih ingat Mazmur 23? Ada tulisan begini. Kau sediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Cari ayatnya ya. Mazmur 23. Mazmur terkenal. Kau sediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. The Message. Ayat 5. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Terjemahan yang lain. Engkau mengatur meja di hadapanku, meja makan maksudnya, di depan musuh-musuhku. Maka engkau menyajikan hidangan di hadapanku, bertentangan segala seteruku, setru. Jadi Tuhan menyediakan hidangan, tapi di depan itu ada setru kita. Engkau menyiapkan pesta bagiku. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Engkau menyiapkan pesta bagiku di depan mata lawanku.
hebat. Engkau menghidangkan makanan di depanku, di hadapan lawan-lawanku. Engkau menyiapkan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau menyediakan hidangan untukku di hadapan musuhku. Oke, saya akan baca yang The Message. You serve me a 6-course dinner. Wih, ini terjemahan The Message bagus. Tuhan menyiapkan bagiku menu, 6 macam menu makan malam, dinner, 6-course dinner, right in front of my enemies. Ini The Message. Keren ya. Ada 6 macam masakan di depan musuh-musuh. Saya uraikan begini. Ini adalah hasil kalau saudara dan saya sudah 100% memberikan hak mutlak hidup ini. Kau ambil alih seluruh hidupku. Ini terjemahan dari kiriman dari Pontianak. Engkau menyiapkan pesta bagiku, sama ya, di depan mata lawanku. Ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Begini ya saudara, dengarkan. Jadi kalau Papa di surga menyiapkan pesta buat kita yang sudah berhasil, kau ambil alih seluruh hidupku. Lalu terjemahan The Message ada 6 menu makanan, menu dinner, 6-course dinner. Tapi ada lawan kita, setru kita, musuh-musuh kita di depan kita. Mereka melihat dengan marah. Kita makan enak saja, nggak peduli. Apa sih maksudnya? Begini kisahnya. Zaman itu, zaman Daud hidup, musuh utama penggembalaan itu ada 2. 1, binatang buas, wild beast. 2, perampok. Itu musuh penggembalaan zaman Daud. Lagi sekali, binatang buas dan perampok. Luar biasa. Nah, zaman itu, di antara para binatang buas dan di antara perampok-perampok, itu sudah ada persetujuan. Oh, ini dari Bogor kirim bahasa Jawa. Saya baca ya. Paduka noto pasegahan. Noto menyiapkan pesta kangge kawula wonten ing ngajengipun satru kawula. Sama. Paduka itu Tuhan menyiapkan pesta bagi saya di hadapan musuh-musuh saya, satru. Begini kisahnya. Para perampok dan binatang buas itu kalau ingin mencuri domba-domba yang digembalakan oleh para gembala, yang mereka incar, catat, yang mereka incar, yang mereka bidik, itu bukan domba-dombanya, bukan. Lalu siapa? Para perampok dan binatang buas itu kalau ingin mendapatkan domba-domba yang mereka incar gembalanya. Loh, kok bisa? Begini ceritanya. Sayang waktu ya. Jadi gembala-gembala yang gembala upahan, gembala yang dibayar, jadi bukan milik bukan pemilik asli domba itu, maka gembala-gembala itu enak aja.
Ketika domba gembalaan mereka merumput, tahu ya, makan rumput, gembala ini tidur. Ya karena kan bosan nungguin. Nah, para perampok dan binatang buas ini mengincar gembala. Begitu mereka melihat gembalanya, kepalanya sudah nggak bangun-bangun, nunduk, dihitung berapa menit, tetap tertidur. Langsung para perampok dan binatang buas merebut domba-domba itu. Ketika datang binatang buas dan para perampok, domba-domba, baru gembala yang tidur tadi bangun. Ada apa ini? Ada apa ini? Terlambat. Berapa ekor sudah dibawa lari? Saudara masih ingat Mazmur 121? Itu hubungannya dengan Mazmur 23. Daud bermazmur lewat Mazmur 121. Penjaga Israel tidak pernah terlelap, apalagi tertidur. Luar biasa. Nah, selama Daud jadi gembala, dia itu gak pernah ngantuk, apalagi tidur, gak pernah. Dengan kecapinya, tahu ya, harp, dia memuji Tuhan. Maka itu mazmurnya tercatat sampai hari ini jadi firman Tuhan. Ya, terima kasih. Aan sudah. Aku melayangkan Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Baca. Penjagamu, gembalamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Yahwehlah penjagamu, Yahwehlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Nah, ini hubungannya. Jadi para perampok dan binatang buas itu ada common sense istilahnya. Sesama mereka. Hei, ingat ya. Kalau kita mau curi domba dan gembalanya Daud, mereka ngomong, jangan ditungguin kapan ngantuknya anak itu. Jangan ditungguin. Dia nggak pernah ngantuk. Lebih baik kita cari gembala lain yang suka tidur. Wih, keren sekali. Ngerti nggak? Mazmur 23 ayat 5 itu. Saya kagum. Jadi waktu gembala kita menyediakan makanan untuk kita, mata musuh yang begitu banyak ngincar kita. Tapi kita santai, makan saja. Karena gembala kita tidak pernah terlelap, apalagi tertidur. Saudara, setelah dengar ini masih nggak berani mempercayakan diri untuk kau ambil alih seluruh hidupku. Saudara masih ragu-ragu, masih nggak percaya? Kasihan Tuhan. Dan hidup ini rugi. Maka itu hari ini mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Berapa persen kita sudah menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Nah, pasti saudara bingung. Kok berapa persen, Koden? Nah ya memang. Tergantung. Maaf. Rata-rata kita murid-murid Tuhan Yesus 99% dari seluruh hidup kita berani serahkan kepada Tuhan.
tinggal satu yang susah dan sulit. Jangan tersinggung saya bicara ini. Apa itu? Rata-rata tinggal satu yang sulit untuk tidak berani kau ambil alih seluruh hidupku. Ku berserah penuh. Apa itu? Dompetmu, nomor rekeningmu, bank accountmu. Itu yang masih banyak murid Yesus gagal. Serius loh. Sebab rata-rata kita berkata begini, Tuhan silakan. Ku berserah penuh. Ambil alih. Tapi urusan duit jangan ya. Biar aku sendiri. Maka itu orang Kristen yang masih sibuk dengan perpuluhannya. Ya ini contohnya. Kenapa? Yang boleh Tuhan urus hanya yang 10%. Sorry ya Tuhan. Aku sudah berikan yang 10%. Jadi yang 90% masih urusanku. Ya Tuhan pun nggak pernah minta semua kalau saudara nggak berikan. Maaf. Terjemahan FAYH. Maka itu bagian mana yang saudara belum bisa berserah penuh atas hidup ini? Oh, terjemahan The Passion. You become my delicious feast even when my enemies dare to fight. Begini terjemahan The Passion. Engkau Tuhan menjadi menyiapkan pesta yang delicious. Delicious itu kok Indonesianya nikmat. Sekalipun musuh-musuhku coba berani melawan, nggak bisa. Ya, dari Florida, luar biasa Bapak Yahweh sampai mau mempercayakan domba-dombanya kepada kita. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yang bagi Tuhan sampai hari ini 18 April 2021 ada di antara kita. Semua boleh kau ambil alih Tuhan. Tapi uangku, dompetku, nomor rekeningku maaf ya, itu masih urusanku. Enggak apa-apa. Tuhan enggak maksa kok untuk diminta semua. Tapi rugi kalau kita tidak berani menyerahkan semua. Terjemahan FAYH. Bentar. Engkau menyediakan meja perjamuan bagiku di hadapan musuh-musuhku. Sama. Wih, ini luar biasa. Saya nggak akan lupa. Kira-kira tahun 78, 79. Tepatnya kapan saya lupa. Tapi peristiwanya saya nggak lupa. Saya diundang retreat anak remaja pemuda. Teenager and youth. Di daerah Kalimantan Tengah. Tapi di kampung, di pedalaman. Waktu itu kami harus naik perahu ke Tinting. Dari Banjarbaru. Saya lupa sungai apa. Tapi kami harus pindah 3 sungai. Baru ketemu kampung itu. Gak ada listrik, gak ada TV, gak ada radio. Saudara, saya diminta bicara. Yesus itu Tuhan. Jesus is Lord. Lalu saya terangkan kepada anak-anak muda itu. Begini loh, kalau Yesus itu Tuhan. Nah sekarang, apa yang kalian masih sulit serahkan? Saudara dengar kesaksian ini. Ada seorang anak muda. Itu kata-katanya apa ya? Bahasa Indonesia itu perfect. Saya sampai heran. Di pedalaman begini
Ada anak muda nyusun kalimatnya bagus sekali. Terus saya tanya, apa yang sulit? Cuma satu, Om. Aduh, Om, pokoknya saya nggak bisa, Om. Nyerahkan yang satu ini. Yang lain saya serahkan Tuhan, saya berani. Tapi untuk yang satu saya nggak berani. Apa itu? Saudara, pertama saya itu iba sekali melihat anak muda Soroani ini. Begitu saya dengar jawabannya, saya jadi berubah. Ini anak. Tapi saya mikir, betul yang anak muda ini katakan. Ini loh, dengar baik-baik. Apa yang dia belum berani serahkan kepada Tuhan 100% untuk diambil alih? Jodoh, Om. Loh, kenapa kamu tidak berani menyerahkan jodohmu kepada Tuhan? Lah, yang sudah menikah nggak boleh dengar ini. Ini untuk yang belum menikah. Begini alasan dia waktu saya tanya, kenapa untuk urusan jodoh kamu belum berani kau ambil alih seluruh hidupku? Jawabannya gini loh. Om, saya takut Tuhan kasih yang jelek. Bisa bayangkan itu. Ayo jujur, yang belum menikah setuju nggak? Ayo, yang belum menikah loh ya. Saya berpikir sebagai manusia, betul juga maksud anak muda ini. Nggak berani menyerahkan urusan jodoh karena takut dikasih yang jelek oleh Tuhan. Nah, maka itu saudara, jujurlah, sampai hari ini mana yang belum Tuhan ambil alih karena kita belum menyerahkan. Ada hal penting. Apa hal pentingnya? Kalau sampai Tuhan belum mendapat hak untuk mengambil alih seluruh hidup kita. Nah ini loh. Ini akan buat cukup banyak orang Kristen kaget. Sulit percaya. Tapi ini betul. Nah, saya beri pertanyaan dulu. Antara binatang dengan manusia. Tolong jawab sambil mikir. Antara binatang dengan manusia. Saya tambahkan juga pohon-pohonan. Ya. Siapa yang bisa dan berani berkata tidak kepada Tuhan? Binatang atau orang? Ayo, siapa bisa jawab? Yang bisa berkata tidak kepada Tuhan itu manusia atau binatang? Manusia. Betul. Binatang itu nggak pernah bisa berkata tidak. Saya lanjutkan pertanyaan saya. Berarti antara manusia dengan binatang, siapa yang bisa dan berani melawan Tuhan? Ayo jawab. Orang. Sudah jawab ini yang di Facebook. Kita sudah berani berkata tidak, melawan lagi. Saya tanya, ketika Tuhan tahu kita berkata tidak dan kita melawan, tolong jawab, Tuhan paksa enggak untuk kita nuruti keinginan Tuhan? Ini loh yang saya kagum. Tuhan paksa kita tidak, saudara. Di Facebook sudah banyak jawab tidak. Manusia. Saudara, aduh, ini yang mengerikan. Betul, ada komen dari Belanda. Lord Jesus is a gentleman. Betul, dia sopan. Tuhan itu sangat sopan. Sebab Tuhan gak pernah dobrak hidup kita. Sopan. Nah, pertanyaan ketiga. Pertanyaan pertama tadi,
antara orang dan binatang, siapa bisa berkata tidak? Saudara jawab binatang. Berarti manusia bisa berkata tidak kepada Tuhan. Pertanyaan kedua, manusia atau binatang yang bisa melawan Tuhan? Semua jawab manusia. Binatang itu nggak bisa melawan Tuhan. Nah, pertanyaan ketiga, ini penting. Berarti Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu bisa menyatakan kemahakuasaannya kepada manusia atau kepada binatang. Oh, saya stop dulu. Ini dari Pontianak ada pertanyaan. Bagus, karena saya sering mendengar kalimat ini. Tapi ada yang mengajari, kalau doa katakan, paksakan kehendakmu dalam hidupku. Ditanya setuju atau tidak? Tidak. Sebab Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya di hidup kita. Nah, yang di Amerika, saya harus ngomong. Tahun 80-an, gereja Amerika punya program namanya PUSH. PUSH. P-U-S-H. Artinya paksakan. PUSH. Nah, itu akronim. Singkatannya pray until something happen. PUSH. Itu salah. Berani istilahnya nge-push Tuhan. Ayo, berani? Apakah Tuhan kalau kita push, kita paksa, terus dia bilang ya, aku turutin. Enggak. Jadi salah. Kalau doa berkata paksakan kehendakmu Tuhan, enggak bisa. Itu keputusan kita. Maka itu pertanyaan ketiga belum ada yang jawab ini. Tidak berani. Kalau berani itu orangnya kurang ajar. Maaf. Pertanyaan saya. Berarti Tuhan bisa menyatakan kemahakuasaannya kepada manusia atau kepada binatang. Setelah kita tahu fakta ini. Ayo. Belum ada yang jawab ini. Tuhan bisa, ya ada yang jawab di Surabaya, Tuhan tidak maha kuasa kepada manusia. Betul. Saya tunggu yang lain. Tuhan, ya dari Lampung ada komen, bahkan ada juga yang bilang, gedor pintu surga. Waduh. Dari Belanda jawabannya kepada kedua-duanya, tidak. Dari Bogor jawabannya kepada binatang. Untuk yang mana ini, Rik? Kepada binatang. Oh, maaf, maha kuasa. Betul. Kepada binatang, Tuhan lebih bisa menyatakan kemahakuasaannya. Kepada manusia tidak. Karena kita bisa punya hak untuk menolak. Contoh. Kalau Tuhan bilang kita, Daniel kamu ke kanan. Tapi saya mau ke kiri. Tuhan paksa saya ke kanan enggak? Atau Tuhan jewer kuping saya, kanan Daniel kanan gitu. Enggak. Ya udah, mau bagaimana lagi? Makasih Heng, kamu jawab pada binatang. Tuhan bisa maha kuasa. Nah, ini jawaban pertanyaan tadi. Tuhan, aku ini kurang apa? Sudah doa pagi, doa puasa, doa malam, ikut belajar Alkitab, ikut kelompok baca Alkitab. Saya memberi persembahan, perpuluhan saya rajin. Kenapa? Tuhan gak jawab doa saya. Kenapa? Periksa mulai hari ini. Ada bagian-bagian yang Tuhan tidak kita berikan hak sebebas-bebasnya. Jadi kalau hari ini saudara dan saya
berani. I surrender all. I surrender all unto Jesus. Itu lagu doa yang luar biasa. I surrender all. Ku serahkan semuanya. Setelah Bapa di surga melihat sikap hidup kita, Kau ambil alih seluruh hidupku, berserah penuh. Itu lagu luar biasa. Maka sejak hari itu dan seterusnya, Tuhan itu akan maha kuasa di hidup kita. Keren gak itu? Jadi mulai hari ini, maaf, yang masih suka menyalahkan Tuhan, lalu ungkit-ungkit, tunggu dulu. Khusus saudara-saudara yang kekasih dari IFGF, Indonesian Full Gospel Church, yang di distrik Columbia area. Saya ingin sharing ini. Bagi anak-anak saya, komunitas saya yang sering ikut sudah tahu. Pasti ada yang tanya. Lalu bagaimana dong? Coba buka Lukas 11 ayat 9. Lah itu kenapa? Kan ada janji. Mintalah, kamu akan diberi. Carilah, kamu akan dapat. Ketoklah pintu, pintu akan dibuka bagimu. Ya, pasti ada yang tanya begitu. Ayo hari ini kita bahas. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Betul, saya sangat percaya. Apalagi yang ngomong ini Tuhan Yesus. Tapi kita hampir tidak pernah menyelidiki kalimat pertama, oleh karena itu. The message, here's what I'm saying. Here's what I'm saying. Ini loh yang aku maksudkan. Maksudkan apa? Oleh karena apa kita diberi hak untuk cari, untuk minta, dan untuk ketok? Oleh karena apa? Nah, kita nggak pernah mencari oleh karena apanya itu. Nah, mulai ayat 5 Lukas 11 itu untuk kita ketahui FAYH. Demikian pula halnya dengan doa. Mintalah, carilah, ketoklah. Satu terjemahan bisa Lukas 11 ayat 5 sampai 8. Lalu kata Yesus kepada mereka. Nah ini loh, oleh karena apanya itu mulai ayat 5. Lalu kata Yesus kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Pinjamkan. Tengah malam. Oke. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku. Dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikan kepada saudara. Ini luar biasa, saudara. Jadi begini kisahnya ya. Saya ceritakan dulu. Sebelum ayat 8 saya baca.
Oleh karena apa? Saudara dan saya dapat kesempatan untuk minta pasti diberi, untuk cari pasti mendapat, untuk ketok pintu pasti dibuka. Oleh karena apa? Pada tengah malam ada saudara kita. Nah, ini kalau Amerika, ya, orang dari Baltimore itu kalau mau ke selatan, ke Georgia misalnya, apa yang lebih dekat lagi ya sebelum sampai Georgia? Nah, Atlanta itu pastikan melewati ya entah Virginia atau DC area, kira-kira begitu. Nah, ada teman kita tengah malam dalam perjalanan, ternyata mereka lapar. Tapi kebetulan daerah yang mereka mau cari makan semua sudah tutup karena tengah malam. Nggak ada yang buka. Tapi mereka ingat bahwa di kota ini yang mereka lewat itu ada saudara tinggal di situ. Maka saudara nggak malu ya mampir ke rumahnya. Ternyata saudara yang diampiri teman ini lagi nggak ada makanan juga di rumah. Tapi saudara ingat, saudara punya teman di DC area. Tunggu ya, aku punya teman bakery. Aku mau pinjam roti kepada dia. Kamu tunggu di rumah ya. Aku berangkat. Tapi ketika saudara sampai ke rumah teman, rumah sahabatmu yang pabrik roti itu, ternyata sudah tengah malam juga. Mereka nggak bisa bangun. Rumah sudah dikunci semua. Dia bilang besok saja. Sorry. Tapi saudara perhatikan ayat 8 terjemahan yang betul begini. Yesus berkata kepada kita, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun. Ia itu siapa? Bakery-nya, yang punya pabrik roti. Nggak mau bangun dan memberikannya kepadanya, kepada saudara yang ketok pintu malam-malam, orangnya nggak mau bangun. Nah, terjemahan yang betul begini. Karena dua orang ini bersahabat. Jadi saudara yang ketok pintu rumah pabrik roti itu sahabat dengan yang punya pabrik roti. Nah, karena dua orang ini bersahabat, saudara dengan orang itu, dua-dua sama ngotot dan sama-sama keras. Apa itu? Yang punya roti berkata begini, ketoklah sampai capek. Aku tetap gak mau bangun. Dan aku tahu kamu gak akan marah. Karena kamu sahabatku. Nah, saudara yang ngetok sama dableknya juga. Sama stubborn. Bahasa Inggrisnya. Bahasa Belanda kokoh. Keras kepala. Ngomonglah sampai capek. Kamu gak mau bangun. Untuk berikan aku pinjam roti itu. Aku tetap akan ketok. Dan aku percaya kamu gak akan marah kalau aku ketok terus. Karena kamu sahabatku. Lucu ya kisah ini. Jadi dua-dua sama ngotot. Ada satu yang pasti kalah dan harus kalah. Nggak mungkin dua-dua akan sama-sama menang, sama-sama kalah, nggak mungkin. Nah, yang membuat yang satu kalah, karena yang satu punya sikap ini loh. Namun, karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya, kepada saudara, apa yang diperlukannya. Ini keren saudara. Oke.
Saya baca terjemahan The Message. But let me tell you, even if he will not get up, because he is afraid, if you stand your ground. Nah, ini istilah bahasa Inggris, phrase. Ya, bahasa Indonesia sulit diterjemahkan. If you stand your ground, kalau engkau kekeh, orang Sunda bilang, ngotot, kamu berdiri teguh, your ground, knocking and waking, ketok dan membangunkan, all the neighbors. Gara-gara ketokan suara begitu kenceng, sampai tetangga-tetangga kebangun juga. He will finally get up and get you whatever you need. Oleh karena itu, mintalah, carilah, ketoklah. Oleh karena apa? Ternyata bukan karena kebutuhan kita. Tengah malam ada orang kelaparan, datang ke rumah kita, kok pas di rumah kita juga sedang tidak ada makanan. Tapi bersyukur, kita kenal orang Bethlehem, rumah roti. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Makasih Danja. Nah, mintalah tanpa malu. Terjemahan The Message bagus. Ketok dan bangunkan yang punya roti sampai tetangga-tetangga ikut dengar. Itu artinya minta yang gak tahu malu. Tapi tolong catat, bukan minta untuk keperluan diri sendiri dan keluarga sendiri. No. Tapi minta dengan tidak malu untuk orang lain yang pas mampir ke rumah kita, kita nggak punya apa-apa. Jadi kalau saudara punya, saya punya, tidak boleh ketok rumah orang Bethlehem. Harus kita bagi apa yang kita punya. Saya nggak tahu terjemahan NHEB apa ini ya. I tell you, although he will not rise and give it to him, because he is his friend, yet because of his persistence, karena sikapnya yang ngotot, he will get up and give him as many as he need. Jadi mulai hari ini, kalau kita minta kepada Tuhan, ketok, goyangkan, bangunkan Tuhan, hanya untuk kepentingan pribadi, maka kita harus tahu malu. Shame on you. Kalau kita minta hanya untuk kepentingan kita sendiri. Tapi ketika kita sedang tidak punya, ada orang yang datang kepada kita, aduh, jangan takut. Ada Yesus. Amin. Ada Yesus yang punya. Itu arti Lukas 11 ayat 9. Jadi saudara, kalau mulai hari ini ya, saudara dan saya hidup penuh kebenaran, maka percayalah Tuhan akan berbuat sesuatu untuk kita. Mari kita periksa diri. Setelah kita belajar firman ini, maka percayalah saudara,
Kalau saudara dan saya berani, I surrender all. Kalau kita berani menyerahkan seluruhnya, hidup ini, jangan lupa, termasuk dompetmu, saldo rekeningmu, bank accountmu, maka hidup ini luar biasa. Ada yang komen dari hamba Tuhan di Surabaya, Setiawan. Dua blek pol, maaf, ini Jawa. Saudara, Tuhan saja berani berserah kepada kita. Keren gak ini? Yang punya roti itu kan menggambarkan diri Tuhan sendiri. Lihat, Tuhan bisa kalah loh dengan kita. Tuhan bisa kalah. Maka itu ayo mulai hari ini saudara, kita dengan serius mengerti firman ini. Berserah penuh. Jadi Tuhan kita itu luar biasa. Ayat terakhir. Sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, biarlah ini menjadi bagian utama dalam hidup kita. Untuk Tuhan bisa berbuat semau-maunya dalam hidup ini. Luar biasa. Kalau Tuhan bisa berbuat semau-maunya, hidup ini menyenangkan. Ingat, ketika setan-setan tahu bahwa saudara dan saya berani berkata, kau ambil alih seluruh hidup. Setan ora doyan, demit orang dulit. Setan takut untuk nyentuh kita, enggak berani. Jadi Tuhan cari seberapa jauh kita memberikan hak mutlak kepada Tuhan atas hidup ini. Seberapa jauh saudara. Kalau kita berani total, keren. Hidup ini jadi indah, menyenangkan. Hidup ini jadi bahagia. Hidup ini jadi ringan. Hidup itu jadi enak. Hidup itu jadi indah. Karena dia mengambil alih 100% hidup ini. Jelas? Ini ayat yang terakhir. Biarlah ini jadi bagian hidup kita semua. Galatia 2 ayat 20. Siapa sekarang yang hidup di dalam kita? Ini pertanyaan penting. Galatia 2 ayat 20. Siapa sekarang yang hidup di dalam kita? Oh, haleluya. Namun aku hidup. Memang hidup kita. Namun, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Lah, siapa? Kalau kita hidup kok bukan aku sendiri lagi. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini poin pentingnya. Kristus hidup di dalam saudara. Dan Kristus hidup di dalam saya. Maaf. Bisa enggak sakit hati, kebencian hidup di dalam kita? Sangat bisa. Bisa enggak iri hati, jealous, cemburu hidup di dalam kita? Sangat bisa. Bisa tidak percabulan dan dosa-dosa yang lain hidup di dalam kita? Sangat bisa. Yang terakhir, bisa enggak duit, uang yang hidup di dalam kita? Sangat bisa. Dan rata-rata begitu manusia. Jadi kita harus tahu siapa yang hidup di dalam kita. Dialah yang berkuasa
atas hidup kita. Kalau percabulan, perzinahan, dan sejenisnya hidup di dalam kita, berarti mereka yang berkuasa atas kita. Termasuk uang juga begitu. Siapa yang berkuasa? Puji Tuhan kalau Tuhan Yesus yang kita izinkan hidup di dalam kita. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang ini di dalam daging fisik adalah hidup oleh iman dalam anak Tuhan. Saya stop dulu. Ada yang komen dari Lampung. Pantesan masih ada yang dulit-dulit, artinya yang ganggu-ganggu hidupku. Karena belum bisa menyerahkan kepada Tuhan. Aku harus belajar bisa berserah. Betul. Terjemahan The Message. Christ's life showed me how and enabled me to do it. Wih, luar biasa. Untuk bisa Tuhan mengambil kendali dan berkuasa atas hidup kita, kita harus berani izinkan Kristus merevolusi hidup kita. Betul. Dengan berserah penuh. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Tuhan. Sama saya ganti. Kalau saudara hidup di dalam daging karena uang yang menguasai, maka hidup kita adalah oleh uang. Tergantung apa yang kita akan kerjakan sesuai dengan siapa yang kita berikan kedaulatan penuh untuk memerintah di dalam hidup kita. Wih, terima kasih. Oh, the message-nya kurang. I identified myself completely with him. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kalau mulai hari ini saudara dan saya berani menyerahkan sepenuhnya hidup ini, kedaulatan Tuhan Yesus nyata di hidup kita. Hidup ini luar biasa. Kemenangan pasti ada di pihak kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Happy Sunday all. Ya, terima kasih Pastor Rio. Koden bersyukur dapat kesempatan ini. Mari, mulai hari ini kita bisa berkata, kau ambil alih seluruh hidupku, ku berserah penuh. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.